Ya, kembali hadir channel Paul Tukan Ajar Matematika ke hadapan Bapak Ibu semua dengan sebuah topik urgensi kurikulum paradigma baru menuju 5.0 ya, atau 5.0. Ya, bersama Petrus Paulus Pertukan SSI MPD selaku Ketua MNNTT. Oke, jadi materi ini itu adalah materi yang saya bawakan. Ini adalah penghibasan materi dari program yang dilakukan oleh Hafiz. Sehingga pada kesempatan ini melalui channel Paul Tukan Ajar Matematika mau berbagi kepada Bapak Ibu terkait info sesuai topik tadi, urgensi kurikulum paradigma baru menuju 5.0. Ya, tahun lalu waktu sebelumnya kita mengenal yang namanya AKM. Sedangkan tahun ini kita kenal namanya kurikulum paradigma baru. Nah, dari perubahan AKM ke kurikulum paradigma baru, yang menjadi tantangan sendiri adalah guru harus buat apa. Melihat perubahan ini, tentunya sebagai guru, saya juga sebagai guru, bahwa kita harus belajar. Kita harus belajar agar mampu menghadapi perubahan. Gitu ya Bapak Ibu, saya pikir ini kita sepakat ini. Karena kita mau menuju ke kurikulum paradigma baru yang mungkin sebentar lagi akan dilakukan tahun depan kayaknya. Ya. Omong terkait siswa dan guru, ya gitu ya. Kalau di paradigma lama itu siswa dan guru diarahkan ke konten. Ya, siswa dan guru diarahkan ke konten, gitu ya, atau materi. Selain itu juga di paradigma lama, siswa dan guru dia fokusir pada target materi. Tujuannya untuk mengejar ujian nasional. Sini di hampir nyaris tidak kelihatan akan yang namanya peningkatan kompetensi. Padahal di K13 itu kan sudah ada kompetensinya. Ada di mana kompetensinya? Kompetensinya itu ada di KI ya, KI, kompetensi inti. Cuman masalahnya bahwa guru tidak dipersiapkan membangun KI yang banyak, gitu, mengembangkan KI-nya itu. Yang mana itu dulu kita belajar di yang namanya apa itu? Ada 12 kotak itu, Anderson Cartol taksonomi itu, yang kita belajar tentang bikin soal-soal HOTS itu. Ya, sehingga soal terkait itu nyaris tidak muncul untuk pemerataan setiap guru ya. Sehingga terkesan bahwa K13 hanya mengedepankan materi, mengejar materi, ataupun tujuannya ke sasaran ujian nasional. Ya, itu terkait pola paradigma lama. Nah, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana menggunakan kurikulum paradigma baru untuk praktik di kelas? Bagaimana membangun konsep belajar? Apa yang menjadi tulang punggung dari kurikulum paradigma baru?
siswa pasif baru bicara materi, kita harus buat apa di kelas? Ya, project based learning, ya, project based learning. Ya. Pembelajaran terkait praktek di kelas, saya sepakat kalau memang ada project based learning. Cuman bahayanya itu bahwa terkadang kalau kita tidak memahami betul tahapannya, maka terkesan pada akhirnya siswa sibuk buat prakarya, atau mungkin itu keliruan dengan yang namanya inquiry based learning, begitu ya. Jadi kalau terkait dengan paradigma baru, bisa kita terapkan yang namanya project based learning. Intinya bahwa kita harus memahami betul tahapannya supaya tidak terkesan membawa ke arah yang lebih banyak praktek yang pada siswa lebih pada mengejar prakarya. Oke. Terkait paradigma baru. Nah, ngomong tentang paradigma baru, itu seorang guru, dia datang ke sekolah itu tidak hanya mengejar yang namanya mengajar, gitu ya. Tapi dia ke sekolah juga harus untuk belajar. Untuk apa? Ya dia mengembangkan terus dia punya kemampuan. Sehingga kalau ada pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi seperti Matematika Nusantara misalnya, kita ikut. Lalu pelatihan-pelatihan jangan karena waktunya lama atau bagaimana, tapi kalau pula lama itu pelatihan 2 hari, 1 hari, gitu kan. Tapi yang paradigma baru, dia kadang sampai 9 bulan, itu lihat guru penggerak atau pengajar praktik dan sebagainya. Itu memakan waktu sampai bahkan 2 tahunan. Nah itu paradigma baru, artinya bahwa di sana kompetensi betul-betul didapat. Kalau cuma 1 hari, 2 hari ya itu mungkin berkesinambungan barangkali. Gitu. Oke. Jadi ada 2 itu ya, paradigma baru untuk guru ya datang ke sekolah selain mengajar, guru juga harus belajar. Ya, terkait PBL tadi, PBL ya, project based learning tadi, bahwa salah satunya itu termasuk proses dialog. Proses dialog sangat ini ya Bapak Ibu, sangat penting menurut saya sepakat ini. Artinya bahwa di situ tidak terpaku pada materi yang kita ajar. Tentu saya matematika. Kalau saya terlalu serius dengan matematika, siswa kan ujungnya apa itu? Bosan saya Pak. Dan paling tidak kita harus mengarahkan dia ke hal-hal yang sifatnya bisa membuat dia itu menikmati proses kita dalam belajar. Seperti kita membayangkan akan sebuah konteks kehidupan. Jadi mengajak siswa untuk membayangkan sebuah konteks kehidupan. Dan terkait membayangkan konteks kehidupan ini, jangan saya ngajar SMP. Bukan mulai dari SMP, di SD harus sudah diajarkan. Supaya dari kecil dia sudah dilatih untuk membayangkan konteks kehidupan, maka terbawa ke SMP, SMA atau tingkatan lebih bagus yang akan membuat dia nalarnya itu bisa lebih baik. Oke, jadi dialog, itu yang dibutuhkan ya. Ya, saya sepakat tulisan ini. Kita dilahirkan ke muka bumi bukan untuk mengerjakan ilmu pengetahuan, tapi menggunakan ilmu pengetahuan untuk membangun kehidupan. Saya pikir Bapak Ibu juga sepakat dengan kalimat ini. Nah, di sini mau menunjukkan bahwa tugas kita sebagai guru adalah kita mempersiapkan
kita menggunakan ilmu kita mempersiapkan anak-anak untuk bisa membangun kehidupan di masa yang akan datang. Nah, gitu ya, kita begitu bisa. Oke, lanjut dulu. Ya, berbicara terkait generasi Z ya, ini generasi anak-anak sekarang ini generasi Z. Dalam paradigma baru, anak-anak generasi Z ini, mereka itu butuh yang namanya contoh. Anak-anak generasi Z itu butuh yang namanya dialog. Anak-anak generasi Z itu butuh yang namanya eksistensi. Anak-anak generasi Z itu butuh yang namanya dihargai. Ya kenapa? Karena mereka sudah banyak mendapat informasi dari sosial media. Nah, kita guru umur tua memang agak lambat, tapi itu kan generasi mereka sudah dapat banyak sekali informasi yang ada di media sosial, sehingga proses pembelajaran kita terapkan juga harus menyesuaikan dengan keadaan mereka. Kenapa? Karena mereka butuh contoh, mereka butuh dialog, mereka butuh eksistensinya, mereka butuh dihargai. Begitu. Nah, sehingga kalau kita tidak mampu membangun atau membangun dialog dengan siswa, kita tidak mau berdialog, yang ada kita hanya menjadi sumber, maka repot. Itu bukan paradigma baru. Saya sependapat dengan hal seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kita mulai dalam hal ini bangun cakrawala berpikirkan? Ya kan? Mengajak siswa membayangkan konteks kehidupan. Nah, di sini saya punya sebuah cangkir kopi, ya, kopi panas. Biasa setiap pagi ya kita kalau bangun pagi atau hari liburan pasti nikmati sekali dengan kopi ini. Ya, cangkir kopi, secangkir kopi panas ini proyeknya dapat kita pakai itu semua mapel Bapak Ibu. Nanti secangkir kopi dari sudut pandang matematika seperti apa? Saya bisa kaitkan dengan bangun ruang bisa jadi, atau dari sisi IPA, atau dari sisi IPS, ataupun mapel yang lain. Nah, dari sisi konteks yang mau dibangun di sini adalah cangkir kopi dapat kita pakai untuk membawa anak-anak memahami akan semua materi atau semua topik yang mau kita ajarkan. Oke. Ya. Jadi siswa itu Bapak Ibu supaya mereka kita perhatikan betul itu karena mereka datang ke kelas itu bukan karena mereka mau belajar. Nah, pada ini yang kita tahu itu mereka datang ke kelas pasti karena takut dinilai tidak hadir, absensi ya. Coba kita perhatikan baik. Ketika kita ngajar, ngapain yang mereka lakukan? Nah, jadi mereka hanya butuh kehadiran. Nah, sehingga kalau pola kita tidak rubah, maka kita akan mendapatkan keadaan siswa seperti itu. Jadi butuh alat bantu supaya mampu membuat atau membangun konsentrasi dia dalam belajar. Oke, ya saya pikir ini sedikit yang saya bisa bagi terkait materi urgensi ya, urgensi kurikulum paradigma baru menuju 5.0. Begitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam matematika.